Kali ini kita akan membahas mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi laju reaksi. Sebelum itu, kita harus mengetahui apa itu laju reaksi. Laju reaksi adalah laju berkurangnya reaktan atau laju bertambahnya produk bersatuan waktu. Perhatikan gambar berikut ini. Terdapat gambar 1 bom yang meledak dan gambar 2 peristiwa perkaratan atau korosi. Dari kedua gambar ini, dapat dilihat perbedaannya terletak pada kecepatan reaksi itu terjadi. Pada gambar 1, reaksi ledakan bom berlangsung lebih cepat. Sedangkan gambar 2, reaksi perkaratan atau korosi berlangsung sangat lambat. Nah, mengapa suatu reaksi ada yang berlangsung cepat dan ada yang berlangsung lambat? Untuk menjawab pertanyaan ini, maka akan dibahas pada video kali ini, yaitu faktor-faktor yang mempengaruhi laju reaksi. Faktor-faktor yang mempengaruhi laju reaksi diantaranya pengaruh konsentrasi, pengaruh luas permukaan bidang sentuh, pengaruh suhu, pengaruh tekanan dan volume, dan yang terakhir adalah pengaruh katalis. Nah, kita bahas faktor pertama terlebih dahulu, yaitu dipengaruhi oleh konsentrasi. Perhatikan percobaan pita magnesium 1 gram yang dimasukkan dengan larutan HCl 1 molar dan larutan HCl 2 molar. Lihatlah perbedaan keduanya. Dapat dilihat bahwa magnesium yang lebih cepat habis bereaksi adalah magnesium dalam larutan 2 molar. Hal ini disebabkan karena larutan dengan konsentrasi rendah memiliki jumlah partikel yang lebih sedikit, sehingga kemungkinan terjadinya tumbukan efektif semakin kecil dan kemungkinan terjadinya reaksi lebih kecil. Sedangkan pada konsentrasi tinggi, memiliki jumlah partikel yang lebih banyak, sehingga kemungkinan terjadinya tumbukan efektif semakin banyak dan kemungkinan terjadinya reaksi lebih besar. Dengan begitu, dapat disimpulkan bahwa semakin besar konsentrasi, semakin cepat laju reaksinya. Sebaliknya, semakin kecil konsentrasi, semakin lambat laju reaksinya. Kemudian, faktor yang kedua yaitu dipengaruhi oleh luas permukaan. Perhatikan percobaan berikut. Terdapat 2 gelas kimia, masing-masing berisi HCl 1 molar. Pada gelas pertama, dimasukkan butiran magnesium, sedangkan pada gelas kedua, dimasukkan kepingan magnesium. Perhatikan perbedaan laju reaksi di antara 2 percobaan berikut. Dapat dilihat bahwa butiran pita magnesium lebih cepat habis bereaksi. Butiran pita magnesium memiliki luas permukaan bidang sentuh yang lebih besar, sehingga kemungkinan terjadinya tumbukan efektif semakin besar. Dalam hal ini, dapat disimpulkan bahwa semakin besar luas permukaan bidang sentuh, semakin cepat laju reaksi berlangsung. Sebaliknya, semakin kecil luas permukaan, semakin lambat laju reaksinya. Faktor berikutnya adalah pengaruh suhu. Perhatikan percobaan pada larutan 1 dan larutan 2. Larutan 1 dipanaskan pada suhu yang tinggi, sedangkan pada larutan 2 dipanaskan pada suhu yang rendah. Perhatikan kecepatan reaksi pada kedua percobaan berikut. Dapat dilihat bahwa zat yang lebih cepat habis bereaksi adalah zat pada larutan 1. Hal ini dikarenakan jika suhu dinaikkan, maka energi kinetik partikel-partikel akan bertambah, sehingga tumbukan antar partikel akan mempunyai energi yang cukup
untuk melampaui energi pengaktifan, yang mengakibatkan semakin cepat terjadinya laju reaksi. Dengan begitu, dapat disimpulkan bahwa semakin tinggi suhu, semakin cepat reaksi berlangsung. Sebaliknya, semakin rendah suhu, semakin lambat reaksi berlangsung. Faktor berikutnya adalah pengaruh tekanan dan volume. Tekanan dan volume adalah dua hal yang saling bertolak belakang dalam suatu sistem tertutup. Bila tekanan diperbesar, maka artinya volume diperkecil, dan sebaliknya, jika tekanan sistem diperkecil, maka artinya volume sistem diperbesar. Coba perhatikan percobaan berikut. Dapat dilihat bahwa perbedaan dari keduanya adalah pada larutan 2 diberikan tekanan sehingga menyebabkan volume sistem menjadi kecil. Jika tekanan diperbesar, maka jarak antar partikel bereaksi akan semakin dekat, sehingga kemungkinan terjadinya tumbukan efektif semakin besar dan laju reaksinya akan semakin bertambah. Maka, dapat disimpulkan bahwa penambahan tekanan akan memperkecil volume sehingga dapat menyebabkan terjadinya laju reaksi semakin cepat. Yang terakhir adalah faktor laju reaksi yang dipengaruhi oleh penggunaan katalis. Nah, apa yang dimaksud dengan katalis? Katalis merupakan zat yang ditambahkan dalam jumlah sedikit ke dalam suatu sistem reaksi untuk mempercepat reaksi. Perhatikan laju reaksi pada ilustrasi berikut. Dapat dilihat bahwa laju reaksi terjadi lebih cepat dengan adanya katalis. Dari ilustrasi ini, kita dapat melihat bahwa energi aktivasi reaksi tanpa menggunakan katalis bernilai lebih besar dengan reaksi dan terjadi lebih lambat. Sedangkan energi aktivasi reaksi dengan katalis bernilai lebih rendah dan reaksi terjadi lebih cepat. Katalis membantu memberikan mekanisme reaksi lain yang memiliki energi aktivasi lebih rendah, sehingga reaksi lebih mudah dan lebih cepat berlangsung. Sebelum itu, kita harus tahu apa itu energi aktivasi. Energi aktivasi adalah energi minimum yang diperlukan untuk berlangsungnya suatu reaksi. Nah, dari ilustrasi ini dapat kita simpulkan bahwa penambahan katalis dapat mempercepat terjadinya laju reaksi.